A, B, C, A. Itu runutan namanya. Nah, itu. Tetapi jika dalam sebuah artikel jurnal itu disediakan ruang tersendiri metode, maka tuliskan metode. Jadi metode adalah cara peneliti dalam memperoleh data, mengolah, menganalisa, atau menafsirkan data. Sampaikan apa yang dilakukan, bagaimana cara perolehan datanya, bagaimana dikelola, dan bagaimana kemudian dianalisa, atau bagaimana kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan sesuai dengan teori-teori yang dia pakai atau sesuai dengan analisa sang penulis. Boleh juga di dalam metode menyampaikan teori yang digunakan. Jika memang di artikel tersebut tidak memberikan ruang tersendiri teori yang harus dia sampaikan. Jadi teori juga tidak perlu disampaikan secara detail, terlalu panjang, karena teori yang disampaikan dalam artikel itu cukup pengantar saja. Harus ada asumsi, bukan harus, tetapi sebaiknya ada asumsi bahwa orang-orang yang membaca artikel itu orang-orang spesifik. Memang dia punya minat khusus dengan tema tersebut, sehingga dia tidak perlu memperdalam teori. Atau juga perlu dipahami bahwa karena teori itu nanti akan include di analisis atau pembahasan. Jadi akan di sana, harus dibahas di sana. Jadi tidak perlu ada teori pembahasan teori yang detail, kecuali memang artikel dalam jurnal tersebut atau gaya selingkung sebuah jurnal menginginkan ada pembahasan teoritik. Nah, mari kita lihat seperti apa yang kita sampaikan tadi. Jadi bagaimana cara menulis. Yang pertama, ini contoh bahasa Indonesia, saya tulis dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin sebaiknya, jadi panjang pendahuluan itu sekitar 6-7 paragraf, 5-7 paragraf lah cukup ya. 7 sampai ini contoh yang saya sampaikan ini ada sekitar mungkin lebih dari 5. Kemudian kalau di jumlah kata mungkin sekitar 750 kata lah ya. 1000 itu sudah terlalu banyak mungkin. Tapi bisa jadi juga 1000 juga bisa memungkinkan untuk pendahuluan. Nanti sisanya sekitar mungkin kalau tulisan itu 7.000 ya berarti sekitar 6.000 itu pembahasan atau 6.500 pembahasan, nanti kesimpulan cukup 500. Itu pun nanti kalau tambahkan referensi itu akan menjadi banyak sekali. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana cara menulis pendahuluan? Yang pertama, pada bagian pertama itu penting kita menyampaikan isu. Jangan kemana-mana. Tulisan ini saya tulis kaitannya dengan kekerasan simbolik pada ceramah pada kekerasan simbolik terhadap perempuan pada ceramah keagamaan. Jadi saya langsung ngajak to the point. Isunya apa? Misalkan begini isinya. Kekerasan simbolik terhadap perempuan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Dalam budaya patriarki, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berwujud simbolis tapi juga fisik. Langsung saya sampaikan data-datanya itu. Nah, itu. Terus kemudian apa namanya? Nanti saya langsung bicara karena ini bicara tentang kekerasan simbolik ya, kekerasan bicara tentang. Jadi saya akan bicara data-data kaitan dengan kekerasan simbolik di dalam masyarakat. Karena ini bicaranya tentang kaitannya dengan kekerasan simbolik. Cukup kita tuliskan 2 paragraf. 1 paragraf sebenarnya juga cukup. Jadi ini perlu betul mengatur bahasa, perlu betul mengatur pikiran kita untuk membawa pikiran kita yang banyak itu kemudian dalam bahasa yang simple, dalam bahasa Inggrisnya nama concise, bahasa yang padat, mampat, tetapi bisa mewakili apa yang ingin kita sampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu banyak. Ini mungkin kalau dua paragraf ini mungkin nggak lebih no more than 200 kata itu. Mungkin hanya sekitar 150 kata. Nah, pada bagian selanjutnya, nah di sini ini kita butuh data-data, tapi data-data ini data-data yang bisa kita dapatkan. Artinya bukan data-data penelitian kita, tapi untuk mendukung bagaimana kekerasan itu terjadi terhadap kaum perempuan. Yang bagian yang kedua, ini kebetulan saya tuliskan 2 paragraf, berarti ini sudah 4 paragraf ya, karena tadi 2 paragraf. Kajian terdahulu, artinya bagaimana orang-orang terdahulu melakukan penelitian itu. Tentu saja yang perlu kita sampaikan adalah karena saya bicara tentang kekerasan simbolik terhadap perempuan, maka bagaimana juga
para peneliti yang lain pernah membahas hal yang sama. Nah, itu. Karena kekerasan simbolik yang saya bahas adalah kekerasan simbolik terhadap perempuan pada ceramah agama, maka mungkin saya kaitkan, meskipun tidak ada yang spesifik membahas seperti penelitian saya, tetapi saya lihat mungkin ada beberapa penelitian bagaimana orang yang lain. Misalkan penelitian A kemudian pernah mengungkapkan bahwa ceramah yang dilakukan dalam dalam ceramah-ceramah keagamaan itu kadang-kadang memojokkan perempuan yang sebenarnya isinya adalah kekerasan. Bahasa yang lain memojokkan perempuan atau memberikan apa itu, sindiran atau apa. Terus gitu, saya dicari. Sebaiknya dilakukan banyak, tetapi tidak terlalu detail disampaikannya nih. Jadi yang paling penting antara yang bagian pertama, 2 paragraf pertama dengan 2 paragraf ini harus connect, diperhatikan koneksinya. Jangan sampai kemudian terputus. Gitu ya. Bicara kekerasan simbolik di kalangan perempuan, data yang seperti ini. Kemudian baru kita bicara, ternyata ada kekerasan simbolik yang terjadi terhadap kaum perempuan pada yang dilakukan oleh kelompok yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama lewat ceramah-ceramah ada. Nah, terus kemudian pada bagian berikutnya, ini kalau sudah kemudian disampaikan kajian terdahulu. Jadi tidak di kajian terdahulu dalam penulisan artikel ini tidak seperti yang dituliskan dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Seperti pada. Jadi ini lebih concise, lebih mampat lagi, lebih padat lagi. Kemudian selanjutnya, fokus kita apa? Kajian itu apa? Misalkan kita bicara tentang, ini berarti fokusnya kita gini, di sini nih. Tentang bias gender dan lain sebagainya. Tentang kekerasan simbolik khususnya gitu ya, semakin simbolik. Kemudian kita fokus pada ini. Berarti ini ada 6 paragraf tadi ya, 6 paragraf. Artikel ini mengkaji wacana yang digunakan para pendakwah tarbiyah di forum publik dengan perhatian khusus pada kecenderungan kekerasan simbolik yang dianalisis melalui perspektif teoritis konsepnya Pierre Bourdieu. Nah, ini saya hanya ngomong kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, tetapi tidak mengungkapkan teori itu secara detail. Tetapi di sini pembaca sudah bisa memahami bahwa teori yang akan saya pakai adalah teori kekerasan simboliknya punya Pierre Bourdieu. Nah, itu. Nah, jika di dalam artikel tersebut sekali lagi tidak menyediakan ruang khusus untuk metode, maka metode sebaiknya kita tulis di sini. Cukup 1 paragraf nggak apa-apa, 2 paragraf juga boleh. Ini kebetulan saya tulis 2 paragraf. Studi ini menggunakan data-data yang diambil dari ceramah-ceramah keagamaan, yang diambil dari YouTube, kemudian media sosial, punya ustadz ini, punya ustadzah ini, punya ini. Jadi yang saya analisis itu, ini metodenya. Nah, jelas, berarti saya melakukan metode penelitian dengan mengambil data dari internet, secara online, melalui media sosial, melalui YouTube, TikTok, Instagram, yang lain-lainnya yang memungkinkan bahwa ada, tapi spesifik saja karena ini metode ini harus spesifik. Cara penggalian data juga spesifik karena akan menentukan data kita itu seperti apa. Jangan banyak-banyak, dibatasi juga di sini. Yang saya bahas ini pada YouTube-nya ini atau TikTok-nya ini atau pada media Instagram, media sosial yang lainnya misalkan Instagram atau Facebook ini. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang paling penting adalah kita nanti bagaimana menyajikan data itu, mendiskusikannya dengan baik. Anda bisa baca tulisan saya ini pada ini, tetapi ini bahasa Inggris. Jadi yang saya tuliskan ini bahasa Indonesia. Tadi terpaksa harus saya copy, kemudian saya translatekan lewat Google Translate. Jadi kalau ada bahasa yang kurang nyaman, tetapi ini tulisan saya sendiri yang aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, jika di dalam artikel jurnal itu disediakan ruang khusus untuk membahas metodologi, maka kita tulis tersendiri. Ini contoh, ini juga tulisan saya, tetapi dengan judul yang berbeda, bukan yang dengan seperti yang di atas tadi. Nah, itu metode penelitian ditulis dalam subbab tersendiri. Jadi metode atau metode penelitian begitu. Apa yang Anda lakukan dalam menggali data? Cara menggali datanya seperti apa? Kemudian bagaimana data itu kemudian dianalisa? Bagaimana data itu diinterpretasikan, disampaikan di sini nih. Ini kebetulan
contoh yang lain. Dalam penelitian yang saya bacakan, dalam artikel ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan metode deskripsi kualitatif. Sumber datanya primer langsung, sekundernya apa disampaikan. Kalau misalkan apa tekniknya, apa wawancara, observasi, dokumen, observasi siapa yang dianu, nggak usah panjang-panjang kan. Ini nggak ada. Kemudian semuanya akan akan dianalisa dengan teori yang Anda pakai juga. Nah, contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi bisa Anda buka melalui link yang sudah saya bagikan itu. Silakan Anda juga buka, boleh tulisan-tulisan orang lain. Tapi pada prinsipnya menulis pendahuluan seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun mungkin ada penulis lain yang punya cara yang berbeda, tetapi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa Anda tiru cara-cara ini. Saya kira ini cara-cara seperti ini sudah dipahami secara global dalam dunia akademik. Nah, nanti banyak-banyak baca bagaimana cara membuat. Saran saya, baca artikel-artikel yang baik, artikel-artikel di jurnal di Sinta 2 atau di Scopus. Nanti kalau nggak